Kekusukan pria ini benar-benar luar biasa. Jika sudah menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tak lagi ingat apa yang terjadi di sekelilingnya. Lecutan cambuk sipir penjara tidak membuat dirinya merintih. Ia tetap menundukkan kepala pada Sang Khalik. Kekusukan luar biasa yang membuat heran penguasa negerinya. Inilah sepenggal dari ketulusan beragama pria asal Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Konon ia sempat dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena ia beriman pada Muhammad SAW dan risalah Islam yang diemban. Dikisahkan penguasa Yaman dari Persia yang bernama Badzan memaklumkan siapapun yang memeluk Islam, agama Muhammad SAW, maka akan mendapat sanksi berat. Karena Muhammad SAW dianggap telah melecehkan Raja Persia hanya karena menyuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dialami oleh Uwais Al-Qarni dan orang-orang Muslim lain di Yaman. Rumah mereka dibakar dan penghuninya dijebloskan dalam penjara. Uwais Al-Qarni hidup pada masa Nabi SAW, akan tetapi tidak sekalipun bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu sebabnya ia tidak termasuk sahabat Rasul, tapi disebut tabi'in atau pengikut para sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Namun begitu, kecintaan dan keimanan kepada Rasul SAW begitu istimewa. Sayangnya ia tidak bisa bertemu Rasul yang dicintainya. Dikisahkan untuk menuangkan kerinduan pada Rasul, setiap hari ia hanya menghadapkan wajahnya ke arah Madinah dan mengucapkan salam pada sang kekasih. Inilah kerinduan terpendam. Apa yang diajarkan Rasul ia laksanakan, maka tak ada waktu baginya kecuali melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya sekalipun Rasul SAW tidak pernah berjumpa dengannya, Rasulullah SAW memujinya sebagai penghuni langit. Bahwa sejarah menyebutkan dia terkena penyakit kusta, di mana badannya semua berubah warna menjadi putih. Saat itu penyakit kusta juga bukan merupakan sebuah penyakit yang sederhana untuk diobati juga. Maka ketika dia dalam keadaan seperti itu, Uwais berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembuhkan. Tapi ada permintaannya yang aneh. Dia minta, ya Allah, sembuhkan penyakit ini, tapi sisakan. Jangan sembuhkan semua, karena biasanya kita ketika berdoa, kita berkata, ya Allah, sembuhkan total. Jangan kembalikan lagi penyakit ini. Boleh berdoa seperti itu, tetapi Uwais unik. Mengapa dia meminta disembuhkan dari penyakitnya, tetapi dia minta disisakan di tubuhnya? Apa kalimat dia? Ya Allah, agar setiap aku melihatnya, aku selalu mengingat nikmat yang Kau berikan dan aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Lalu mengapa Uwais yang selalu merindukan berjumpa dengan Nabi tidak berangkat ke Madinah untuk menemuinya? Karena ibu yang amat dicintainya sudah tua dan buta, ia tidak tega meninggalkan ibunda sendiri di rumah. Apalagi kondisi sang ibu yang selalu sakit-sakitan. Oleh karena itu, Uwais terus memendam kerinduan bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka yang tampak di mata sekelilingnya tak ada yang istimewa dari aktivitas sehari-hari Uwais Al-Qarni. Di siang hari ia memenuhi kebutuhan dunianya, menggembala ternak serta berdagang. Kegiatannya sama seperti masyarakat lainnya. Akan tetapi yang tidak tampak di mata orang lain adalah baktinya yang begitu besar pada ibunya. Seorang diri ia mengurusi kebutuhan ibunya, dari menyiapkan keperluan makan, bersuci, menyiapkan obat, hingga mengurusi rumah tempat tinggal. Uwais begitu memuliakan ibunya, tidak sedikit pun ia rela membiarkan ibunya dalam kepayahan di usia rentanya. Hanya dalam doa panjang dan kekhusyuan ibadah, ia mampu menyampaikan rindunya kepada Rasulullah SAW. Itulah mengapa ia juga sering menghabiskan waktunya menikmati kesendiriannya dalam beribadah. Namun amalan inilah yang dicatat para ulama menjadi bekal amalan besar Uwais Al-Qarni. Betapa tidak, Rasulullah SAW pernah mengatakan, celakalah bagi orang yang ketika hidup dia masih bertemu usia senja orang tuanya, tapi dia masuk neraka. Yang dimaksud Rasulullah SAW dalam kalimat ini adalah mengurusi orang tua di usia senja merupakan pintu besar untuk mengantarkan seseorang menuju surga. Sebab disinilah seorang anak memiliki kesempatan besar untuk mengumpulkan pahala sebesar-besarnya melalui baktinya pada orang tuanya, terutama pada ibunya.
Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia melakukan amal yang sangat amat mulia. Seseorang menggendong ibunya, kemudian dia tawaf keliling 7 kali putaran. Dia berkeliling, beramal sangat mulia sebagai bakti, amal sangat mulia di tanah paling suci, dan amal sangat mulia dalam tawaf mengelilingi Baitullah. Setelah itu datang ke Rasulullah bertanya, Rasulullah, apakah aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku, jasa ibuku? Nabi SAW mengatakan tidak. Bahkan tidak hanya sedikit yang dilakukan oleh ibumu, kau tidak mampu membalas jasa yang sedikit itu. Subhanallah. Kalimat yang sangat dalam, bahwa inilah orang tua kita, bakti kita pada kedua orang tua kita. Bahkan semua telah kita kerahkan untuk membahagiakan beliau berdua, tapi itu sama sekali tidak bisa membalas semua kebaikan mereka yang sudah mereka lakukan pada saat kita masih kecil. Besarnya keinginan Uwais untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya dapat dirasakan sang ibu. Meski sang ibunda memiliki mata yang tak lagi dapat melihat, namun mata hatinya cukup peka dan dapat merasakan keinginan putranya. Maka suatu ketika Uwais Al-Qarni diizinkan ibunya untuk pergi ke Madinah agar bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang bunda berpesan agar segera kembali. Uwais pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ia punya. Berbekal ridho ibunda, Uwais segera berangkat menuju Madinah Al-Munawwaroh untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang diri, Uwais menempuh lebih dari 500 km dari Yaman menuju Madinah. Panasnya padang pasir, bahkan terbatasnya bekal air dan makanan, tidak sedikit pun mengecilkan semangatnya untuk dapat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keledai yang menyertai perjalanannya pun tidak mampu menemaninya hingga sampai ke tujuan. Hingga beberapa jarak lagi memasuki Madinah, Uwais tidak sadarkan diri. Tubuhnya tidak mampu bertahan karena berpacu dengan waktu dalam ganasnya gurun yang dilalui. Tanpa ia sadari, seorang penduduk Madinah yang melintas membawanya masuk hingga Masjid Nabawi. Uwais tidak dapat membendung gemuruh hatinya. Kini ia telah tiba di muka pintu Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi ia akan menemui Rasulullah, sang kekasih hatinya. Namun seseorang memberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berada di luar kota Madinah melakukan ekspedisi pengintaian musuh. Sambil menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lamat-lamat ia perhatikan setiap detail bangunan Masjid Nabawi. Di muka masjid, ia menduga di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengimami sholat. Ia mengira-ngira di mana tempat Rasulullah biasa duduk bersama para sahabatnya. Ia begitu tidak sabar ingin segera mengucapkan salamnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sore hari, Uwais mulai gelisah. Keinginan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin besar. Namun pesan ibundanya agar ia segera kembali terus membayanginya. Haruskah ia tetap menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara sang ibu menunggu seorang diri di negerinya jauh dari kota Madinah? Karena baktinya pada sang ibu, Uwais Al-Qarni kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan kota Madinah menuju kampung halamannya di Yaman. Kekhawatiran dan kecintaan terhadap ibunya mengalahkan keinginan besarnya berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba di Yaman, Uwais kembali pada rutinitasnya, merawat ibunya dan bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. لأجل أم أويس. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Maka tidak ada yang istimewa dari seorang Uwais Al-Qarni di mata tetangga-tetangganya. أمي لديها من القصص الطريفة شيء كثير. إنها امرأة عارفة. Namun sebuah peristiwa membuat Uwais menjadi terkenal di masyarakatnya. Seorang tokoh sukunya yang baru tiba dari Madinah langsung menggelar pesta. Ia menyebut-nyebut nama Uwais Al-Qarni, nama yang memberi keberkahan bagi keseluruhan penduduk Yaman. اسمعوني. ما قلت. Saat berada di Madinah, tokoh suku ini mendengar pujian yang luar biasa terhadap seorang warga Yaman bernama Uwais Al-Qarni. عندما دخلنا مدينة رسول الله لم يكن النبي حاضرا
لكن ومع انحسار شمس الزوال عن موضعها أشرقت شمس رسول الله وهو عائد إلى يثرب. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa telah datang seorang penuh berkah dari Yaman. قال رسول الله إن نور أويس القرني خلفه لنا بعد ذهابه. ثم وجه وجهه ناحية بلاد اليمن وقال: بلى هذا أخي أنا أويس القرني. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan keberkahan negeri Yaman. Sang pembesar pun mencari-cari nama Uwais yang tidak dikenal penduduk Yaman. سنمضي الليالي وسنظل نبحث عنه حتى نعثر عليه. إنه لشرف لنا نحن اليمنيين أن نعظم مقامه وأن نبالغ في احترامه. Saat menemukan rumahnya, sang pembesar itu pun memberikan segala hidangan demi Uwais yang telah mendatangkan keberkahan negeri Yaman. Inilah keberkahan bakti pada ibu, dan Uwais menjadi contoh bagi kebaktian yang mulia ini. السلام بل 100 سلام على أويس القرني. وعليكم السلام. تقدموا، فهذا الاحتفال احتفالكم أنتم. Uwais tidak menginginkannya ia menjadi terkenal, sebab ketenarannya akan mengganggu kelurusan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mulai bertanya tentang Uwais Al-Qarni, maka Uwais kemudian malah menghilang. Dia adalah tipe orang yang tidak suka dengan semua gebiar ketenaran itu. Tetapi dia adalah orang yang sangat nyaman dengan kesolehan pribadinya. Kemudian dia bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi orang sekelilingnya, tapi dia tidak menikmati dengan semua ketenaran, keterkenalan itu. Buat seorang Uwais cukuplah bahwa dia dikenal di langit, jauh lebih mulia dibandingkan dia dikenal sebagai orang baik. Semua orang memuji di muka bumi ini, tapi ternyata dia adalah orang yang sengsara, orang yang tidak dikenali Allah sebagai hambanya yang baik. Maka buat siapapun, ketenaran, keterkenalan bukan segala-galanya, sama sekali bukan segala-galanya. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, nama Uwais Al-Qarni sering membayangi sang Khalifah. Itu sebabnya Khalifah Umar bin Khattab selalu menanyakan keberadaan Uwais kepada para kafilah dagang maupun rombongan haji dari Yaman, sehingga membuat heran para penduduk Yaman karena nama Uwais tidak banyak dikenal di negerinya. Hingga akhirnya Umar bin Khattab berhasil bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab, sahabat mulia, Khalifah Muslimin, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu berkat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya tentang Uwais Al-Qarni. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hatinya, tersembunyi yang baik-baik, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, yang kosong perutnya kecuali dari hasil pekerjaan yang halal. Orang-orang yang apabila meminta izin kepada para penguasa, maka tidak diizinkan. Jika melamar wanita-wanita yang menawan, maka mereka tidak mau menikah. Jika tidak ada, mereka tidak dicari. Ketika hadir, mereka tidak diundang. Jika muncul, kemunculannya tidak disikapi dengan kegembiraan. Apabila sakit, mereka tidak dijenguk. Dan jika mati, tidak dihadiri prosesi pemakamannya. Para sahabat bertanya, bagaimana kita dapat menjadi bagian dari mereka? Rasul menjawab, orang itu adalah Uwais Al-Qarni. Para sahabat bertanya, apa ciri-ciri orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Setelah menjelaskan bentuk fisik dan kekusukannya, Rasul mengatakan bahwa sosok Al-Qarni tidak dikenal penghuni bumi, tapi terkenal di kalangan penghuni langit. Apabila bersumpah atas nama Allah, maka ia pasti memenuhi sumpahnya. Sungguh, di bawah bahu kirinya ada cahaya berwarna putih. Nanti pada hari kiamat diperintahkan kepada para hamba, masuklah kalian ke dalam surga, dan dikatakan kepada Uwais, berhentilah, berilah syafaat. Lalu Allah memberikan hak syafaat kepadanya untuk menolong sebanyak jumlah orang dari suku Rabi'ah dan Mudhar, dua kabilah besar bangsa Arab. Maka Rasul mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, apabila kalian berdua bertemu dengannya, maka mintalah kepadanya agar kiranya ia memintakan ampunan untuk kalian. Maka Allah akan mengampuni kalian berdua. Subhanallah.
Uwais Al-Qarni disebutkan bahwa dia akan memberikan syafaat pertolongan di hari akhir nanti kepada banyak orang. Ini artinya keberkahan dia sampai ke akhirat nanti. Inilah kenapa disebut bahwa dia sangat dikenal di langit. Kebaikannya, baktinya pada ibunya itu membawa dia sampai punya hak untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang nanti di hari kiamat nanti. Maka untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan hidup, tidak usah jauh-jauh. Tidak usah mencari keluar sana. Ada orang tua yang ada di rumah kita sekarang, maka itu adalah kesempatan pintu surga terbuka selebar-lebarnya untuk kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Uwais Al-Qarni, dari seorang biasa yang tidak dikenal siapa-siapa, kemudian menjadi terkenal di dalam sejarah karena namanya telah menjadi perbincangan di langit. Baktinya pada ibunya membuat bait-bait doanya begitu dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni menjadi pelajaran mahal bagi kita, bahwa untuk mendapat keberkahan dalam hidup di dunia, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, bahkan ada di dalam rumah kita. Cukup berbakti kepada kedua orang tua, maka pintu surga akan terbuka lebar-lebar bagi kita. Rahimahullah, Uwais Al-Qarni.